Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pelajaran tentang peperangan iman. Ya, judul ini, tema ini sebenarnya saya persiapkan untuk minggu depan, saudaraku. Tetapi dalam perjalanan waktu selama seminggu ini, ya, saya sebenarnya hari ini mau sampaikan yang lain, bukan yang ini. Tapi hari Sabtu kemarin, ya, ketika Livi kirim saat teduh gesit, ya, gesit smart ke pastor message, ada satu judul yang langsung melonjak di hati saya tentang peperangan iman. Ya, ini apa kalimat ini Livi dapatkan, ya, tentang peperangan iman, saudaraku. Nah, dari sini, tapi saya juga bingung bahan ini mau saya kasih judul apa nih, tema apa, saya juga bingung, saudaraku. Ya, lagi-lagi saya mau kasih judul pertama, belum ada judul gitu tadinya, ya kan. Tetapi setelah saya lihat renungan atau saat teduh yang Livi dikirim ke Gesit Smart itu, oh ya, ini judulnya tepat ini pas. Nah, saya pakai judul itu, ya. Sekarang kita belajar tentang peperangan iman, saudaraku. Ya, berkaitan sehubungan buat kita semua menerima tuntunan di tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Tahun untuk bangkit berarti, ya kan, ada di antara kita mungkin di tahun 2022 atau mungkin sampai hari ini, ya, sampai detik hari ini, saudara masih belum bangkit, saudara masih mengalami satu keadaan yang down, suatu keadaan ada di titik terendah mungkin, ya, mungkin saudara sedang ada di titik terendah, saudara nggak dalam kondisi nggak berdaya, nggak tahu harus melakukan apa, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus bagaimana. Inilah waktunya sekarang saudara bangkit. Jadi pemenang artinya apa? Mungkin sudah tahun 2022 kemarin kalah melulu, ya kan? Dalam peperangan, dalam pertandingan iman saudara, dalam peperangan iman saudara, saudara kalah, jatuh bangun. Membuat saudara akhirnya menuduh diri sendiri. Aduh, aku ini orang yang gak berguna. Aku ini orang yang apa? Aku ini orang begini. Semua hal yang negatif saudara doktrin dalam pikiran saudara. Nah, ini tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Maka saudara perlu hari ini putuskan, pastikan bahwa saudara adalah pemenang itu. Amin, saudaraku. Lihat wajah kiri kanan saudara dan katakan engkau pemenang. Haleluya. Ya, saudara diciptakan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Saudara ditentukan dari sejak awal. Saudara ini berasal dari benih yang unggul, saudaraku. Benih seorang pria yang membuahi benih seorang perempuan, saudaraku. Itu bermiliar-miliar jumlahnya. Ya, ketika bertemu dengan benih dari perempuan yang jadi cuma satu dari sekian juta banyak sel, saudaraku. Dan itulah benih yang paling terbaik, benih yang paling unggul, benih pemenang. Amin, saudaraku. Kelahiran saudara berasal dari satu benih pemenang. Benih yang bisa mengalahkan benih-benih yang lain, berjuta-juta benih yang lain, untuk bisa bertemu dengan benih dari perempuan, sehingga lahirlah saudara dan saya. Saudara harus sadari ini. Saudara ini benih pemenang. Amin, saudaraku. Bilang, katakan sama, saya benih pemenang. Saya berasal dari benih pemenang. Saya lahir dari benih pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seorang pemenang harus bagaimana? Tentunya sebelum kita mencapai kemenangan ada peperangan. Nah, saudara mau menang? Mau perang? Ya, perangnya bukan perang sama manusia, saudaraku, tapi perangnya ini. Coba klik satu. Nah, Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan saudara, depan saudara, belakang saudara, yang di rumah, yang di sekolah, yang di tempat kerja, itu bukan musuh saudara. Amin. Ya, itu bukan lawan saudara. Tetapi yang menjadi lawan saudara adalah kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Kelihatan nggak, saudaraku? Lawan kita kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Makanya kita perangnya, melawannya, menaklukkannya, mengalahkannya harus dengan iman.
Iman yang mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes mengatakan begitu, kitab 1 Yohanes ya. Iman yang mengalahkan dunia. Jadi saudara bisa mengalahkan dunia ini yang dikuasai oleh roh-roh jahat itu dengan iman. Amin, saudaraku. Next berikutnya. Nah, masalahnya begini. Ya, Ibrani pasal 12 di sini nggak ada. Ya, saya mau sedikit sampaikan tentang Ibrani ini. Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata begini. Ya, kita ini mempunyai banyak saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman yang ditulis di Ibrani 11 itu contoh-contoh iman, bapak-bapak iman. Ibrani 11 ada Abraham, ada Nuh ditulis di sana, ya kan? Ada Habel, ada Musa, ada siapa lagi itu? Banyak sekali di situ, bahkan yang nggak tertulis ada juga di situ. Hanya ditulis iman pahlawan-pahlawan saksi-saksi iman yang lainnya. Padahal banyak sekali. Itu contoh-contoh pahlawan iman kita yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti kehidupannya, saudara. Selain Yesus Kristus tentunya yang utama. Nah, dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, yang begitu merintangi, ya kan? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, ada kata perlombaan yang diwajibkan. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya ini adalah sebuah perlombaan. Dunia ini di mana kita berada, di mana kita hidup, itu arenanya, itu gelanggangnya. Jadi saudara ini semua pemain, bukan penonton. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi semua kita masing-masing punya satu perlombaan yang wajib. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, saudara harus tanding di dalamnya. Berani nggak berani, mau nggak mau, saudara harus tanding. Apapun keadaan saudara, saudara harus bertanding, saudara harus berlomba, saudara harus perang di arena itu. Berlomba dalam hal apa? Perang dalam hal apa? Bertanding dalam hal apa? Judulnya di sini nasihat supaya bertekun dalam iman. Berarti perlombaan yang diwajibkan adalah perlombaan iman. Jadi semua harus berlomba dengan iman saudara. Iman saudara harus pada endingnya nanti, finishnya nanti harus jadi pemenang. Benihnya sudah pemenang, tapi kalau dalam pertandingan kita mentalnya kalah, mentalnya kuat, kita nggak tekun, kita di ujung kalah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kita lihat dalam peperangan iman. Paling tidak saya mencatat, saya menemukan, saya menginventarisir, ya, mengumpulkan, merangkum ada 6 saja dulu ya. 6 aja udah banyak sebenarnya. Tapi kalau diteliti lagi, didalami lagi dalam Alkitab itu masih banyak. Saya mau sampaikan, mungkin nggak tahu, nanti lihat waktu saja, mengalir saja. Tapi saya siapkan ada 6. Mudah-mudahan bisa semua secara singkat, padat, jelas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya kan? Ya. Nah, kemungkinan yang pertama dalam peperangan iman, saudara bisa mengalami yang namanya iman yang kandas. Ya, dalam pertandingan, dalam peperangan iman, ada kemungkinan yang pertama yang kita mau belajar adalah iman yang kandas. Perhatikan 1 Timotius 1 ayat 19, dikatakan begini. Ini Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius itu adalah gembala di Efesus, tapi dia diutus juga, didelegasikan tugas oleh Paulus untuk melayani juga di daerah yang lain, saudaraku. Ya, nah perhatikan ini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ternyata dalam perlombaan, dalam pertandingan, dalam peperangan iman yang wajib, yang harus saudara ikuti, mau nggak mau yang tadi saya sebutkan, suka nggak suka, ya kan, harus wajib. Yang membuat iman kita akhirnya tidak lagi sebagai pemenang, tetapi kandas di tengah jalan, itu karena ini, hati nuraninya sudah nggak murni lagi. Hatinya sudah gelap, motivasinya sudah melenceng.
Tujuannya, fokusnya sudah melenceng, nggak lagi kepada Kristus, nggak lagi kepada kekekalan, nggak lagi kepada firman Tuhan, nggak lagi kepada kehendak Bapa, tetapi pada kehendak sendiri. Karena berbagai hal kehidupan yang terjadi, masalah yang terjadi, sehingga hati nuraninya sudah mulai nggak murni lagi, nggak asli lagi, sudah tercemar, ternodai, melenceng hati nuraninya. Mungkin secara fisik, secara lahiriah beribadah, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Ibadah-ibadah, tapi hatinya tidak sedang beribadah. Mungkin hatinya di tempat lain, kepikiran yang lain. Wah, ada apa di luar sana pikirannya, bukan di ibadah ini. Ya. Jadi hati-hati. Kalau saudara dan saya dalam perjalanan pertandingan iman ini, saudara tidak menjaga hati nurani yang murni, saudara bisa kandas. Ya, hari-hari ini banyak orang yang kehilangan hati nuraninya, sudah masa bodoh dengan hal-hal apa yang benar. Nggak peduli dengan hal kerohanian, hati nuraninya udah gelap. Udah merasa nggak butuh Tuhan lagi, udah merasa nggak butuh firman lagi, udah nggak perlu ngapain berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ngapain dimuridkan, ngapain saya harus sungguh-sungguh. Itu orang-orang yang sudah kehilangan hati nurani yang murni, saudaraku. Karena salah satu hikmat yang dari atas yang disebutkan adalah hati nurani yang murni, kemurnian hati. Kemurnian hati atau hati yang murni ini berbicara tentang motivasi kita. Apa motivasi saudara beribadah? Apa motivasi saudara ikut Tuhan? Semua akan diukur oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan sampai saudara pilih iman yang kandas. Jangan sampai. Ya. Ini ada beberapa kemungkinan. Next berikutnya. Nah, kesimpulannya begini, saudaraku. Jadi dalam peperangan iman yang saudara dan saya jalani sekarang ini, itu bisa membuat hilangnya hati nurani yang murni. Hati-hati, ini sebuah peringatan. Kita mau nggak mau, suka nggak suka harus perang iman kita. Kita ngalami masuk dalam peperangan iman. Ada godaan, ada hal-hal apapun yang mencoba menggoda iman kita, mempengaruhi iman kita, sehingga nggak lagi percaya Yesus mungkin. Sehingga membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Hati-hati dengan peperangan iman saudara. Hari ini firman Tuhan sudah memperingatkan kita, ya. Jangan sampai dalam peperangan iman yang sekarang sedang terjadi saudara alami dalam bentuk apapun, ya kan? Bisa sakit penyakit, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kebangkrutan, bisa gagal promosi dan sebagainya, kehilangan dan sebagainya, membuat iman saudara mulai kandas, mau kandas nih. Jangan sampai saudara. Kandas itu artinya begini, kayak kapal, ya kan, yang karam gitu ya. Nabrak batu karang, kandas karam, akhirnya tenggelam. Hilang dari pertandingan. Jadi yang pertama ini, hilang hati nurani yang murni, sehingga akhirnya kandas imannya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang kedua, jangan sampai juga iman yang goyang, membuat imannya mulai goyang, mulai ragu-ragu, mulai bimbang, ya, mulai tawar hati, ya, mulai mempertanyakan, ini Tuhan benar nggak? Ada, Tuhan ada nggak? Firman-Nya benar nggak? Janjinya ya dan amin nggak? Mulai bertanya-tanya. Mulai meragukan firman Tuhan, meragukan janji Tuhan, ya, mulai goyang imannya, mulai berpikir lebih baik saya kesana aja deh, kayaknya kesana lebih enak, lebih menjanjikan, promosinya lebih cepat, berkatnya lebih luar biasa. Dibanding di sini, saya harus pikul salib, saya harus berproses, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Gak enak, mulai goyang. Wah, apakah saya akan memutuskan ke sana ya? Atau ke sana aja? Mulai goyang, mulai bimbang. Hidup dari dulu kok begini-begini aja. Katanya itu Tuhan diberkati. Katanya Tuhan datang membawa hidup berkelimpahan. Mana? Mulai goyang, mulai.
bahaya. Jangan-jangan saudara ada di posisi ini, di area ini. Peperangan iman yang sekarang saudara sedang hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan masuk di hati nurani saudara, menguatkan kembali pondasi iman saudara, supaya nggak goyang. Bahaya kalau iman saudara, iman itu kan dasar. Alkitab berkata iman itu dasar, pondasi, akar. Kalau pondasinya nggak kuat, iman saudara nggak kuat, kena terpaan badai, goyang saudaraku. Bahaya, sebentar lagi roboh saudara. Lalu kami mengirim Timotius ke Tesalonika. Nah, Timotius selain melayani di Efesus, diutus juga ke Tesalonika. Kalau di tadi tugasnya adalah untuk mencegah ajaran-ajaran sesat. Ya, kalau yang tadi itu. Nah, sekarang Paulus mengutus Timotius untuk menolong jemaat, untuk membantu jemaat, mengabarkan, menguatkan jemaat, supaya iman mereka jangan sampai goyah. Ya. Kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk apa tujuannya diutus ke Tesalonika? Ini tujuannya. Misi yang dijalankan oleh Timotius yang dia terima dari Paulus adalah untuk menguatkan hati jemaat, menasehatkan jemaat tentang iman. Hari ini saya sedang menguatkan iman saudara. Amin. Saya sedang memberikan nasihat bahwa dalam peperangan iman, saudara harus waspada. Jangan sampai yang pertama tadi, kandas atau karam. Yang kedua, jangan sampai goyang pun jangan. Goyang pun jangan, tetap kuat saudaraku. Sekali Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus. Amin saudaraku. Sekali percaya firman, tetap percaya firman. Jangan goyang sedikit pun, apapun yang terjadi saudara. Ya. Perhatikan, hari ini saya juga menasihatkan tentang iman saudara. Ayo saudara, miliki iman yang kuat, yang kokoh, ya, yang tidak goyang. Yang berikutnya ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Hari ini saya juga berharap dan berdoa supaya saudara jangan goyang iman saudara. Amin saudaraku. Ya, jangan sampai ketika Yesus datang sudah sedikit lagi malah kitanya gagal saudaraku. Jangan sampai. Sudah banyak contoh di Alkitab. Salah satunya Musa. Musa itu tinggal selangkah lagi sudah masuk sebenarnya. Tetapi gara-gara dia tidak menghormati Tuhan, gara-gara tidak menghormati Tuhan, Alkitab menulis karena Musa tidak menghormati Tuhan. Tuhan suruh ngomong, perintahkan kepada gunung batu supaya keluar air, tapi malah sama Musa dipukul itu gunung batu. Gak tepat. Gak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel. Tapi tetap sudah akan ketemu Musa nanti. Tapi bukan berarti ini jadi contoh, wah Musa aja gitu tetap masuk surga. Beda nanti konteksnya saudara. Jangan saudara berpikir yang salah, menerjemahkan, menafsirkan yang salah. Perhatikan ini. Karena kesusahan-kesusahan. Nah ini karena kalau tadi menolak hati nurani yang murni, sekarang karena kesusahan. Mungkin saudara sekarang mengalami kesusahan-kesusahan. Jangan sampai goyang iman saudara. Ini ada contoh jemaat di Tesalonika ini mengalami kesusahan dan mereka banyak goyang. Akhirnya Paulus mengutus Timotius. Timotius pergi ke Tesalonika, tolong jemaat di sana, kuatkan iman mereka kembali. Mereka mengalami banyak kesusahan dan kesusahan yang mereka alami sekarang membuat mereka goyang imannya. Cepat Timotius pergi ke sana. Wah, Pak Timotius berangkat. Ya, kumpulkan jemaat seperti hari ini. Wah, kumpul jemaat. Timotius berkhotbah, Timotius mengajar, menguatkan. Ayo, jangan sampai kesusahan menggoyang imanmu. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya, kita lihat kesimpulannya. Peperangan iman yang kedua, membuat iman seseorang menjadi goyang karena kesusahan-kesusahan. Ini kesimpulan yang kedua. Jadi saudara harus tetap
waspada, hati-hati. Jangan sampai kesusahan, masalah demi masalah yang sudah hadapi membuat saudara berpikir akan meninggalkan Tuhan. Jangan sampai. Jangan sampai terpikir aku akan tinggalkan ibadah, aku gak lagi gereja-gerejaan lagi, aku gak lagi doa-doa lagi, gak mau. Jangan sampai saudara. Ayo jabat tangan, kiri kanan kan udah boleh jabat tangan ya kan? Jabat tangan, katakan kuatkan imanmu. Haleluya. Ya, kuatkan imanmu. Jangan goyang. Haleluya. Kemarin kita belajar kan penderitaan, tentang penderitaan kan Paulus bilang penderitaanku ringan. Ya, Paulus bilang penderitaanku ringan padahal berat banget saudaraku. Ya kan? Tapi Paulus berani ngomong penderitaanku ringan. Kenapa? Karena penderitaan yang sekarang ku alami gak sebanding dengan nanti itu kemuliaan yang akan aku terima. Gak sebanding. Ini masih kecil segini. Padahal Alkitab mencatat Paulus hidupnya seperti dikejar-kejar sama maut. Kematian sudah mengintai Paulus setiap waktu, setiap saat, saudara. Kita kan belum mengalami seperti Paulus. Sudah mengalami seperti Paulus? Dikejar-kejar maut? Enggak kan? Kenapa saudara masih bisa? Aduh penderitaanku berat. Hari ini saya bilang penderitaanku ringan. Bilang coba, penderitaanku ringan. Yang nggak berani berucap takut ya. Belajar ya, penderitaanku ringan. Kesusahanku hari ini ringan. Kamu akan Tuhan Yesus. Itu pemenang saudaraku. Pemenang tuh berani ngomong begitu. Penderitaanku ringan, karena dia tahu dia pemenang, dia bisa ngatasi, dia bisa melewati kesusahan itu. Ya, next berikutnya kita lihat 3, iman Abraham. Nah, perhatikan Roma pasal 4. Sebab sekalipun, perhatikan, tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk berharap. Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut, nah pengharapannya itu menurut yang telah difirmankan. Jadi kalau sudah berharap sama Tuhan, pengharapan saudara itu bukan pengharapan sesuai dengan kehendak mau kita sendiri, saudaraku. Tetapi pengharapan kita itu harus seturut dengan yang sudah difirmankan. Saudara kemudian ucapkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, perhatikan. Demikianlah firman-Nya, yaitu firman Tuhan, banyaknya nanti keturunanmu. Karena Abraham sudah dengar nih janji Tuhan akan banyak keturunanmu. Dari firman itulah Abraham berharap kepada firman janji itu. Sekalipun kondisi fisik nggak memadai, kondisi fisik nggak memungkinkan 100 tahun saudara waktu itu. Waktu lahirnya Ishak anak perjanjian itu Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Beda 10 tahun saudaraku, ya kan? Secara fisik itu udah nggak mungkin, zaman itu pun udah nggak mungkin saudara. Zaman Abraham hidup itu udah nggak mungkin bisa punya anak. Apalagi sekarang ya. Zaman dulu aja udah nggak mungkin tuh. Apalagi zaman sekarang, nenek-nenek umur 90 tahun melahirkan. Umur 40 tahun ke atas saja kata dokter udah nggak boleh. Umur 40 tahun ke atas tuh perempuan kata dokter hati-hati rawan. Ya boleh sih boleh, jangan takut ya kan. Boleh, tapi ya harus dijaga bener-bener gitu ya kan. Ya. Waktu saya konsultasi sama dokter kandungan juga, gimana kemungkinan kita nambah lagi kan dokter? Umur berapa? Udah 40 berapa tuh? 40 lebih lah ya, 43 atau 40 berapa ya? 44 ya? 43 gitu. Kata dokter udah jangan kata. Udah dimati jangan ya kata dokter. Ya. Itu saudara itu fakta ya. Tapi lihat ya, ayat 19-nya. Imannya tidak menjadi lemah. Sudah ngalami seperti Abraham nggak kondisinya? Ya kan? Tapi Abraham sekarang mengalami hal yang sangat ringan. Menurut Alkitab sangat ringan, ya kan? Kata tadi manusia penderitaan ringan. Nah,
imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Gak ada yang mustahil, saudara. Amin. Bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan, tidak ada mustahil. Bilang sama Tuhan, aku percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, doamu belum terjawab sampai hari ini, tetap berharap sesuai dengan janji Tuhan. Janjinya yang mana? Anak adalah upah. Itu janji Tuhan. Anak itu adalah upah. Berdasarkan ayat itu saudara berharap sama Tuhan, sekalipun tidak ada dasar berharap. Saudara berkatakan janji Tuhan, Tuhan, bukankah pernikahan, tujuan dari pernikahan adalah lahirnya keturunan ilahi? Itu janji Tuhan. Saudara ucapkan, berharap dari firman itu. Ucapkan, Tuhan, tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan ilahi. Saudara ucapkan, Tuhan, anak adalah upah dari Tuhan. Saudara ucapkan berdasarkan janji itu. Saudara berharap, dan berharap, tidak menjadi lemah. Amin, saudaraku. Karena untuk berharap itu nggak perlu ada alasan. Saya ulang ya, untuk saudara berharap nggak perlu ada alasan. Yang diperlukan adalah janji Tuhan. Saudara berharap berdasarkan janji Tuhan yang mana? Saudara harus punya itu. Saudara temukan masalahnya dulu, pergumulannya temukan, cari janji Tuhannya, dan berharap berdasarkan janji itu. Itu caranya, saudara. Seperti Abraham, berharap menurut yang telah difirmankan. Ini ada semua di Alkitab yang difirmankan Tuhan, yang bisa menjadi dasar buat saudara berharap. Saudara sakit misalkan, apa kata janji Tuhan di Alkitab? Saudara berharap, katakan, ucapkan janji itu, dan terus berharap. Aku berharap berdasarkan janji ini Tuhan. Janjimu ya dan amin, janjimu murni. Itu caranya, saudara. Next berikutnya, kesimpulan peperangan iman yang tadi mengakibatkan saudara kandas, goyang, atau ini membuat iman saudara semakin kokoh, tidak menjadi lemah. Itu pilihan saudara. Ketika saudara mengalami peperangan iman, kan ada beberapa kemungkinan. Bisa kandas atau karam, bisa goyang iman saudara, tapi yang ketiga juga bisa tambah kokoh. Saudara mau yang mana? Saudara yang memutuskan. Amin. Asal saudara mau, niat, respon, bisa. Tuhan akan menyertai. Kemarin saya posting ya di Gesit ya. Saya lupa kalimat awalnya, tapi yang berat itu adalah niatnya. Yang berat itu adalah kemauan kita. Yang berat itu adalah kemauan. Oh ya, tentang cook saya posting kemarin. Cook itu enak dan ringan. Cook itu enak dan ringan. Yang berat itu adalah apa, saudaraku? Niat kita. Mau nggak pikul cook itu? Yang berat itu kemauan kita. Yang berat itu respon kita. Tuhan beri jalan untuk saudara mau mengalami kelegaan, hidup yang penuh kelegaan dan ketenangan. Tuhan kasih jalan yang berbeda dari jalan yang dunia, saudara. Kalau jalan dunia ke diskotik aja, enak kan, ya kan? Jalan dunia, tapi kalau Tuhan berikan jalan yang lain. Kalau kamu mau kelegaan, kamu mau ketenangan, kata Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang. Kemarin saya jelaskan ya, kuk itu seperti kayu ya, yang menggandengkan, memasangkan dua ekor lembu. Nah, di sininya tuh, ya. Diikatkan selalu satu lembu senior, satu lembu junior.
Satu lembu yang sudah dewasa, satu lembu yang belum dewasa. Tujuannya untuk apa? Supaya yang belum dewasa, yang masih anak-anak ini bisa belajar, mencontoh dari yang dewasa. Itulah fungsi kuk itu. Inilah jalan kelegaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara mau nggak pikul kuk itu? Artinya saudara mau nggak belajar, dimentor, dimuridkan, mau nggak, diarahkan, mau nggak, dididik, mau nggak, gitu. Itu masalahnya. Kalau nggak mau ya saudara nggak akan mengalami kelegaan, nggak mengalami ketenangan. Itu jalannya Tuhan kok di situ. Seturut firman-Nya, ya. Yang akan membuat kita semakin kokoh, semakin kuat. Lembu yang junior ini, lembu yang belum dewasa ini, ketika dia pikul kuk, dia mau bersama-sama, diikat bersama-sama, digandengkan bersama-sama, maka dia akan semakin kokoh. Amin, saudaraku. Makanya perlu komunitas, sekali lagi, perlu komunitas. Next, 4. Iman SMA. Waduh, kok SMA agak perguruan tinggi ya? Apa artinya, saudaraku? Iman SMA ini artinya iman Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, 3 orang temannya Daniel, 3 orang pemuda, ya, anak muda bersama Daniel yang ada di Babel, saudaraku. Perhatikan ini. Singkat ceritanya aja. Kalau enggak saya putarkan filmnya 5 menit kurang, 4 menit ya. Supaya sudah tergambar ya cerita tentang Daniel ini. Nanti saya akan berikan closing-nya. Yuk silakan. Supaya bisa sudah tergambar tentang dari film ini. Ini Raja Nebukadnezar yang duduk di tahta. Ini Daniel. Ketika alat musik nafir ini ditiup, seluruh orang-orang harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi 3 orang tadi SMA, Sadrak, Mesah, dan Abednego, inilah 3 pemuda itu, saudara. Dia tidak mau sujud menyembah. Raja dan semua orang-orang pemerintahan waktu itu, kerajaan, marah besar. Ini Daniel. Raja Nebukadnezar bertanya kepada Daniel, or their lives as I will burn. But they will only worship God. I will make them bow. Raja Nebukadnezar sangat marah. Sebenarnya 3 pemuda ini diberikan kesempatan 1 kali lagi, saudara. Namun tetap mereka memilih tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. 3 pemuda ini dimasukkan dalam dapur api yang sangat panas. Daniel merasakan sebuah goncangan di sini. Ini Daniel. Mereka tetap berdoa.
Ini kisah nyata, saudara. Ini sejarah, benar-benar terjadi, saudara. Bahkan dapur apinya dinyalakan 7 kali lipat lebih lagi panasnya. Alkitab mencatat yang melemparkan mereka pun mati, saudara. Namun seluruh mata melihat ada satu pribadi yang lain yang ada di situ 3, tapi mereka melihat ada 4 orang. Daniel pun sujud. Raja pun sangat terbakar. Tapi 3 pemuda tadi sedikit pun mereka tidak terbakar. People of true Christ, God is with us. He's with us. God is with us. Haleluya. Itulah iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Perhatikan ayat 16. Kami tidak khawatir, ya, apapun yang akan terjadi atas diri kami. Padahal diperhadapkan dengan dapur api, saudaraku, ya, dibakar hidup-hidup. Nah, ya, betul. Kembali. Nah, kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala, pasti Allah kami sanggup melepaskan kami. Dan Dia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda. Tetapi sekalipun, nah perhatikan, Tuhan Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tidak berbuat demikian, tidak membebaskan kami. Kami tetap tidak akan menyembah patung. Dengan kata lain, kami akan tetap menyembah Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang hidup. Perhatikan, ya, kami tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda atau patung emas yang Baginda buat. Haleluya. Saudara berani ngomong, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap menyembah Tuhan. Berani sudah ngomong begitu? Kebanyakan yang terjadi apa, saudaraku? Kalau Tuhan gak tolong saya gak lagi Tuhan-Tuhan, gak lagi gereja-gereja, gak lagi doa, gak mau saya, kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan datangkan firman ini buat saudara yang harusnya buat minggu depan. Amin, saudaraku. Belajar berbicara sama Tuhan. Tuhan, yuk ikutin kata saya. Ini latihan, ya, latihan. Tuhan, sekalipun Engkau tidak menolong saya tetap menyembah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.